ya. Berapa ini? 23 ya mahasiswanya. Seharusnya ada berapa Nia? Siapa? Apa namanya? Nia kan ya? PJ-nya ya? Nia Mulyani. Oh, ada 2 Nia di sini. Nia Mulyani. Ada berapa? Seharusnya mahasiswa. Jawab Ibu ada 31. Oh, 31. Semuanya sudah masuk SIA atau belum? Sudah Ibu minggu ini. Minggu ini sudah aman ya, berarti 31, yang hadir sudah 23. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Mohon maaf, minggu lalu saya tidak bisa Zoom ya. Itu kesalahan saya sebenarnya karena saya lupa jadwal. Lupa jadwal kalau sore, makanya tadi saya minta Nia tolong hubungi saya ya 5 menit sebelumnya, karena kalau sore itu suka sibuk apa gitu ya ibu-ibu, jadinya kelewat, lupa. Ya, jadi hari ini kita akan bahas pertemuan minggu lalu yang seharusnya minggu lalu dan minggu ini ya. Kita akan mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia selama 1 semester ini, 2 SKS. Walaupun sebenarnya untuk Bahasa Indonesia saya lebih cenderung setuju kalau di akhir perkuliahan sebenarnya. Ini wajah saya seperti terbang. Ya, jadi karena tujuan perkuliahan kita Bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah penulisan karya tulis ilmiah begitu ya, untuk skripsi atau kalau D3 itu KTI. Tapi karena di kurikulum kita harus bertemu di semester 2, semoga ini bisa menjadi modal kalian ke depannya dalam penulisan makalah atau laporan penelitian. Jadi nanti kalau di akhir sudah mulai mencari judul, sudah mulai tugas akhir berupa skripsi, ya kalau saya ada waktu boleh bertanya ya, kalau misalnya udah lupa, karena ini masih semester 2. Judul saja pasti saya yakin belum ada pikiran. Biasanya tugas akhirnya saya minta buat proposal nih, tapi kan tidak mungkin ya semester 2 bikin proposal. Kecepatan Bu Rizka, ini saya aja masih bingung. Ya, kuliahnya mau lanjut atau udahan gitu. Biasanya seperti itu nih galau-galau. Baiklah, untuk materi minggu lalu kita bahas dulu ya. Sebentar. Wajah saya terbang-terbang tidak seperti itu. Kalian sudah menerima materinya dari Nia ya. Tapi sepertinya judulnya salah. Karena saya biasa mengajar semester 5, saya tulisnya Bahasa Indonesia semester 5. Tapi isinya masih sama. Isinya saya edit, judulnya lupa. Sudah muncul presentasinya? Salin dianya? Sudah ada? Sudah Bu. Sudah ya? Tolong dibantu ya, kalau tidak bergerak atau suara saya menghilang, tolong beritahu. Ini berganti atau tidak? Ganti? Ganti, Bu. Ganti ya, sip. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang sudah kalian baca, tujuan mata kuliah kita adalah kalian dapat memahami sejarah, kelahiran dan perkembangan bahasa Indonesia untuk menanamkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Ini semuanya akan kita bahas hari ini ya. Kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, bahasa negara dan bahasa nasional, prinsip-prinsip atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah, serta penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah. Jadi memang tujuan akhirnya adalah kalian dapat menggunakan kaidah bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa harus seperti itu ya? Selama tugas-tugas mata kuliahnya, laporan penelitian, skripsi, semuanya menggunakan bahasa Indonesia, maka wajib menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, semuanya, semua jurusan, kecuali kalau jurusannya bahasa asing, tugas akhirnya pakai bahasa asing, maka mengikuti kaidah bahasa asing. Seperti mata kuliah yang lainnya, absensi 15%, tugas 15%, UTS dan UAS-nya 35%.
Saya tidak bisa membantu untuk absensi ya. Jadi kalau misalnya Bu saya hadir terus, oke, saya pasti akan mengisi kehadirannya. Baik, saya pasti akan mengisi kehadirannya, selalu masuk begitu. Tapi nanti kalau misalnya ada masalah dengan sistemnya, silakan hubungi sekretariat ya. Mungkin saya akan bilang iya masuk terus atau bagaimana. Tugas itu akan ada beberapa. Saya akan memberikan tugas setiap 2 pertemuan. Jadi akan ada tugas, artinya hari ini pertemuan kedua, pertemuan keempat, dan pertemuan ketujuh. Ya, karena untuk UTS kita akan sampai pada pertemuan atau materi ketujuh. Tolong kerjakan sendiri, ya, karena semua latihan-latihan atau tugas-tugas yang saya berikan itu akan saya keluarkan kembali di UTS dan UAS. Ya, jadi tugas di pertemuan kedua, keempat, dan ketujuh itu adalah tugas untuk soal untuk UTS. Gitu ya. Begitu juga nanti pertemuan ke-10, 12, dan 15 itu berarti untuk UAS. Ya, sekali lagi tolong kerjakan sendiri karena biasanya nih saya akan menemukan pola untuk tugas kalian. Satu kelas tuh biasanya hanya ada 3 nilai. Ya, nilainya hanya ada 3. Jadi sumbernya 3. Saya nggak tahu. Maaf Bu, macet-macet Bu. Suara saya macet-macet. Ya. Iya Bu. Oke. Sekarang sudah jelas atau belum? Dah. Sudah. Oke. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi tolong kerjakan tugasnya sendiri supaya nanti saat UTS dan UAS tahu bentuk soalnya seperti apa gitu ya. Saya akan tetap menunggu tugasnya, jadi saya tetap akan mengoreksi walaupun terlambat 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, begitu. Tapi tolong jangan dimanfaatkan ya, jangan dimanfaatkan. Oh pasti nanti mau UAS Bu Rizka koreksi kok, iya. Tapi hati-hati. Ini kan ada soal yang untuk UTS gitu ya, jadi nanti kalau misalnya kalian tidak mengerjakan dan menundanya sampai ke UAS, ya tidak tahu soalnya apa. Dan jangan juga bertanya, Bu, kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya yang sudah kalian kerjakan itu. Ya, bentuk soalnya tidak banyak berubah. Bahkan itu mungkin ada yang persis sama. Karena tugasnya esai, ya, tapi UTS-nya pilihan ganda. Nah, kan tidak jauh berbeda. Oke, materi pertemuan 1 sampai ke 7. Ya, hari ini ada 2 ya, pengantar landasan mata kuliah, konsep bahasa, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Untuk minggu depan ada kata serapan bahasa Indonesia, kemudian konsep kesantunan berbahasa dan ragam bahasa Indonesia, ini satu paket. Sejarah ejaan dan pedoman ejaan bahasa Indonesia, kaidah penggunaan diksi, ini semuanya materi pertama sampai ke-7 untuk UTS. Setelah UTS, pertemuan ke-9, kaidah penggunaan dan penyusunan kalimat, kaidah penyusunan dan pengembangan paragraf, membaca, berbicara, hakikat karya ilmiah dan bentuk karya ilmiah, menulis karya ilmiah, dan presentasi karya ilmiah. Nah, ini untuk pertemuan ke-15, nanti kita lihat ya. Kalau tidak perlu ya berarti tidak ada materi presentasi, karena kalian tidak membuat proposal itu. Kalau ada uang lebih, boleh ya beli buku-buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi itu banyak. Jadi jangan beli buku untuk mahasiswa jurusan bahasa Indonesia. Belinya MKU untuk MKU ya, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Kalau misalnya boleh pilih Bu, kalau boleh pilih saya belinya yang mana? Belinya yang PUEBI. Saya sarankan PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dulu namanya EYD. Kalau kalian ke toko buku sekarang sudah tidak ada EYD, tapi adanya PUEBI. Ya, PUEBI ini bisa dipakai untuk semua mata kuliah. Kalau bentuknya penulisan, ya jadi penulisan dari titik, koma, huruf besar dan sebagainya itu ada di buku itu. Jadi kalau misalnya harus pilih Bu, harus pilih satu aja deh Bu, bukunya PUEBI saran saya karena bisa dipakai untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Baik, kita mulai. Sudah berapa sekarang? 26. Ini rata-rata yang sore kerja ya. Oke. Sudah.
Yuk. Kita mulai dari definisi. Saya akan selalu memulai mata kuliah dari definisi atau pengertian agar persepsi kita sama ya. Kata bahasa, kita mulai di pengertian bahasa ya. Kata bahasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, jadi bukan asli Indonesia. Adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda. Tanda bentuknya dua, kata dan gerakan. Ya, jadi saat kita berbahasa, artinya kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang lain. Pakai apa? Pakai tanda. Tandanya bisa apa? Bisa kata-kata yang keluar dari alat ucap manusia atau tulisan yang bentuknya kata-kata, atau bisa dengan gerakan, karena tidak semua orang bisa mengeluarkan kata-kata dari alat ucapnya. Kadang-kadang harus pakai gerakan gitu ya, karena tidak bisa mengucapkan bunyi bahasa. Menurut ahli bahasa, nah kalau menurut ahli bahasa, bahasa versi ini hanya untuk simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di sini ada dua ahli ya, ada Goris Keraf dan Henry Guntur Tarigan. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi yang dikaji oleh bahasa hanya yang keluar oleh alat ucap manusia saja, itu hanya kata-kata itu. Ya, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol vokal atau bunyi ujaran. Ujaran itu ucapan yang bersifat arbitrer. Sama seperti yang dikatakan oleh Henry Guntur Tarigan. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang manasuka atau simbol arbitrer. Jadi ada istilah arbitrer, itu artinya manasuka. Mana yang disuka itu yang dipilih. Ya, bahasa itu arbitrer. Makanya banyak bahasa di dunia. Ya, kalau misalnya bahasa itu tidak bersifat manasuka, tidak bersifat arbitrer, bisa-bisa seluruh dunia bahasanya sama. Ya, karena bersifat arbitrer, maka bahasa di dunia berbeda-beda. Jangankan di dunia, di Indonesia saja bahasanya banyak. Ya, kita punya 718 bahasa daerah. Ya, walaupun bahasa Indonesianya sama-sama bahasa Indonesia, tapi versinya, dialeknya biasanya berbeda-beda. Ya, jadi itu namanya lambang manasuka. Bahasa alami adalah bicara atau isyarat, ya tadi bicara atau gerakan isyarat. Tapi setiap bahasa itu dapat disandikan ke dalam media kedua dengan menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil. Kalau kita bertemu langsung, ya ini bahasa alami nih, bicara isyarat. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah menyandikan bahasa ke dalam media kedua. Ada yang pakai ponsel, ya ada yang pakai gawai, ada yang pakai laptop. Nah, ini adalah media kedua. Kita tidak bertemu langsung, kita belum tatap muka perkuliahannya, kita pakai media kedua dengan stimulus audio visual. Ya, visual kalian bisa lihat tulisan ini, audio kalian bisa dengarkan suara saya. Atau telepon gitu ya, itu audio. Televisi, gambar, itu visual. Nah, ada media namanya taktil. Taktil ini adalah menggunakan indera peraba. Untuk teman-teman yang tunanetra, mereka tidak bisa menulis sama seperti yang kita lakukan begitu ya, dengan pulpen dan sebagainya, makanya menggunakan huruf sendiri namanya braille. Ya, itu bentuknya menulisnya pakai sejenis paku dan palu gitu. Jadi
ketok-ketok ke kertasnya sehingga timbul gitu. Nah, cara bacanya gimana nih? Titik-titik gitu ya, huruf A-nya seperti apa, B-nya seperti apa. Itu dengan meraba. Jadi taktil itu menggunakan indera peraba. Ya, untuk teman-teman yang tunanetra. Bisa jadi sandi gitu ya, kalau mau menulis rahasia, kalian juga bisa menggunakan huruf itu. Nah, perkiraan jumlah bahasa di dunia itu berkisar antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Jumlahnya masih sekitar karena apa? Karena banyak perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek tadi seperti saya katakan. Bahasa Indonesianya sama nih, semuanya bahasa Indonesia sebenarnya bicaranya. Tapi bahasa Indonesianya orang Buaran, Bekasi, Depok, Tanjung Priuk, Jaksel bisa beda-beda. Kalau semuanya setiap perubahan dialek itu dimasukkan ke dalam jumlah bahasa di dunia, mungkin jumlahnya jadi lebih dari 7.000. Tapi apakah kita bisa memasukkan bahasa-bahasa itu? Nanti ada syaratnya. Ya, jadi kalau misalnya Bu saya mau memasukkan bahasa Jaksel sebagai bahasa ke-7.001 dunia, harus ada syaratnya. Nanti kita lihat syaratnya. Tadi di awal definisinya kan bahasa adalah alat komunikasi dengan orang lain ya. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan media bahasa, dan bahasa harus dipahami oleh semua pihak dalam suatu komunitas. Jadi saat kita berada di komunitas tertentu, kita harus paham dengan bahasanya. Ya. Saat dari SMA, mungkin ada yang dari SMA ke S1 farmasi, ada beberapa kata-kata yang belum dimengerti. Tapi karena sudah bekerja di sini, kuliahnya di sini, maka kita sudah masuk dalam komunitas farmasi dan kesehatan, makanya bahasanya harus paham. Kalau kita mau jalan-jalan ke Jepang atau Korea 2-3 hari, 4 hari, mungkin kita masih bisa pakai bahasa campur-campur gitu ya, bahasa Inggris sedikit, bahasa Koreanya sedikit, bahasa isyaratnya banyak. Bisa sampai lagi ke Indonesia. Tapi kalau kita kerja di sana 2 tahun, 3 tahun, apakah terus-menerus pakai bahasa isyarat? Kan tidak bisa. Artinya kita sudah jadi bagian dari komunitas tersebut, maka kita harus paham dengan bahasanya. Kenapa? Karena kita perlu berinteraksi, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mungkin kerja sendirian. Kalaupun nggak apa-apa, Bu, saya kerjanya di depan internet, di depan laptop aja. Apakah tidak perlu makan dan sebagainya? Pastikan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita jadi bagian dari sebuah komunitas, maka kita harus paham dengan bahasanya. Tadi ya, bahasa alami itu adalah bentuknya bahasa verbal dan non-verbal. Ya, bahasa ada yang bentuknya verbal dan non-verbal. Yang verbal itu adalah bahasa yang ya ini keluar dari alat ucap manusia ya, digunakan oleh manusia normal, suasananya normal dengan menggunakan unsur kata-kata sebagai simbol. Yang kita lakukan sekarang nih, bahasa verbal. Tapi ada bahasa non-verbal namanya. Saya normal, teman-teman normal gitu ya, tapi kalau situasinya menghendaki kita menggunakan isyarat, isyarat alis yang naik, kedipan mata, bibir yang naik sebelat, gerakan tangan, hentakan kaki, itu namanya bahasa nonverbal. Terutama untuk teman-teman yang tunarungu dan tunawicara, ya itu namanya bahasa isyarat, bahasa nonverbal. Sebentar.
Ya, jadi bahasa itu kata-kata, kalau nonverbal itu gerakan. Kalau menurut sarananya ada dua, ada lisan dan tulisan ya. Bahasa lisan digunakan secara lisan, bentuknya ucapan yang seperti yang saya lakukan saat saya bicara namanya lisan, yang kalian lihat bacaan ini namanya tulisan, menggunakan media tulis. Bedanya di mana? Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Walaupun kita tidak bertatap muka karena kita pakai stimulus media kedua, tapi kan saya sedang bicara dengan kalian ya, hai mahasiswa, ragam saya lisan nih. Jadi saya perlu teman bicara gitu, jangan sampai saya kayak ngomong sendiri gitu ya. Jadi mohon dibuka kameranya supaya tahu saya tidak bicara dengan laptop saja. Saya hanya memandang wajahnya Romli, Silvi, Sri, Mala. Ini saya pindah-pindah, dia lagi, yang lainnya nama doang, tapi nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya. Ya udah, berarti saya sedang berbicara dengan 4 orang, tidak apa-apalah daripada tidak ada sama sekali ya. Oke. Ya, Silvi saya lagi sibuk, tapi nggak apa-apa. Jadi kan saya seperti bicara sama Silvi nih, Silvi sama Romli kalau saya di depan bentuknya. Di belakangnya nanti Sri sama Mala. Oh, Mala tuh siapa? Oh, Ananda ada. Ya, jadi sekali waktu tolong dibuka ya supaya saya tidak merasa bicara sendiri. Tapi kalau saya sedang menulis, teman-teman kalau sedang menulis, bahkan nanti kalau misalnya PTM nih, pembelajaran perkuliahan tatap muka, mau UTS dan UAS-nya melalui offline gitu, biasanya malah teman-temannya diusir kalau lagi belajar. Awas lagi baca. Karena saat ragam tulisan itu tidak memerlukan teman bicara, teman yang ada di depannya saat menulis. Kadang-kadang bekerja kita menulis lebih enak sendiri gitu ya, tapi kalau lisan harus ada orang. Saya pandang-pandang Romli, nggak apa-apa lah, ganteng juga gitu ya, nggak Rom ya. Iya, nggak apa-apa, sibuk biar sibuk nggak apa-apa. Yang penting saya lihat ada orang aja depan saya. Nah, biasanya kalau ragam lisan itu agar jelas maknanya dibantu sama ekspresi, sama mimik wajah ya. Itu Rizal ya, yang sama Romli ya, bukan? Kok kayak saya kenal, bukan? Bukan Bu, teman saya itu. Oh, teman. Oh iya. Soalnya mirip. Jangan-jangan Rizal biasa. Oke. Ya, jadi biasanya kalau berbicara kan gitu ya, wajahnya walaupun sekarang nih pakai masker nggak kelihatan, tapi biasanya kita bisa tahu loh orang walaupun pakai masker ya, saat dia tertawa atau marah atau sedih, matanya biasanya berbicara matanya. Mata tuh biasanya tidak bisa bohong. Gerak tubuh. Oh, saya termasuk orang yang kalau bicara tangannya nggak bisa diem nih. Ya, gerakan tubuh, tapi jangan berlebihan juga. Jadi jangan setiap bicara besar-besar gitu ya, jangan juga. Intonasi ya, ini yang penting. Kita bisa tahu ya saat orang marah, senang, sedih, kecewa itu dari intonasinya. Ya, nada suaranya, tekanannya. Enggak Bu, teman saya orangnya lempeng. Kalau marah lurus, kalau sedih lurus, ya itu hanya kasus khusus ya. Kasus khusus saja, tidak semua orang punya intonasi dan nada yang lurus-lurus saja. Rata-rata biasanya kita bisa tahu orang kalau lagi senang sedih itu dari intonasinya. Terus bagaimana kalau dalam tulisan kan nggak kelihatan Bu mukanya, intonasinya tidak ada gitu ya, intonasinya kita nggak tahu nadanya seperti apa, maka harus mengikuti kaidah tata bahasa, struktur kalimat, dan tanda baca yang tepat. Ini wajib, makanya saya minta begitu ya, kalau ada uang lebih belinya Puebi. Apapun jurusannya, kalau misalnya penulisannya masih pakai bahasa Indonesia, maka harus mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia. Struktur kalimatnya harus benar, tanda bacanya pun harus tepat. Karena kalau salah-salah, nanti artinya juga salah. Kadang-kadang kalau kita WA-an gitu ya, WhatsApp atau
berkomunikasi gitu ya. Yang lainnya kalau tanda bacanya salah itu bisa timbul kesalahpahaman. Oh, kirain tadi ngasih tahu, nggak taunya nanya, atau sebaliknya karena tidak ada tanda baca. Atau ada tanda serunya 5, tanda seru gitu ya. Padahal niatnya sih baik-baik aja informasi, tapi disangkanya marah karena tanda serunya banyak. Padahal tanda seru 1 saja sudah artinya sama gitu ya. Jadi jangan pakai tanda serunya banyak-banyak. Jadi tanda baca, struktur kalimat harus tepat. Begitu juga nanti saat kalian menulis skripsi ya. Kalau nanti skripsi kalian dibuat jadi jurnal nasional, semua mahasiswa di Indonesia bisa membaca, harus tepat semuanya. Walaupun kalian mencantumkan kontak person gitu ya, email atau nomor handphone, kan tidak mungkin kita menjawab pertanyaan seluruh mahasiswa di Indonesia kalau misalnya tulisan kita nggak jelas gitu ya. Email banyak, maksudnya dari kalimat ini apa gitu. Jangan ya, sebaiknya semuanya tepat supaya tidak ada pertanyaan, supaya apa yang kita sampaikan dengan apa yang diterima oleh orang lain itu sama. Ragam lisan terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Saat kita berbicara, kita akan melihat kondisi. Cara saya berbicara depan laptop sekarang dengan kalau PTM pasti akan berbeda. Jumlah mahasiswanya 20, 30, dan 60 tadi digabung itu pasti akan berbeda. Ruangannya di mana, waktunya pagi, siang, sore, malam, tengah malam pasti akan berbeda. Tapi kalau tulisan ya sama saja. Mau membaca, menulis bentuknya ya seperti itu. Mau pagi, siang, sore, malam, di KRL, di mobil pribadi ya sama saja. Ya, jadi kalau ragam lisan itu biasanya terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Kalau tulis tidak. Nah, dalam kalimat lisan dan tulisan kita bisa bandingkan dari segi bentuk penggunaan bentuk kata, penggunaan kosakata, dan penggunaan struktur kalimat. Pada umumnya tulisan seseorang itu lebih bagus, lebih baik daripada saat kita lisan. Ya, karena apa? Beberapa teman-teman mahasiswa gitu ya, beberapa teman mahasiswa mengatakan, soalnya kalau misalnya nulis itu masih bisa dipikir-pikir dulu, Bu. Kalau bicara enggak. Jadi kalau bicara nggak dipikir dulu, kalau menulis dipikir dulu. Kesimpulannya kan seperti itu. Ya, jadi kalau apalagi kalau bentuknya adalah karya ilmiah gitu kan masih bisa diedit, dihapus lagi, tapi dalam berbicara secara lisan lebih spontan begitu ya. Jadinya penggunaan bentuk katanya kadang-kadang ada yang salah. Kosakatanya juga, struktur kalimat tidak ada orang yang berbicara memikirkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Tapi dalam menulis diatur dulu. Nah, tapi ini semuanya adalah jam terbang. Ya, semakin banyak kita menulis dengan memperhatikan penggunaan bentuk kata, kosakata, dan struktur kalimat, maka nanti saat kita berbicara juga diharapkan sebaik tulisan kita. Ya, jadi jangan ragu untuk memulai. Aduh, gue tuh nggak bisa nulis, nggak pandai nulis. Aduh, ribet soalnya mesti bener titik komanya. Kalau tulisan kita bagus, kalau kita sering menulis, nanti bicara pun akan seperti itu. Awal-awalnya mungkin masih banyak salah-salahnya, masih banyak yang tidak baku, karena memang bahasa pertama kita, bahasa Indonesianya adalah bahasa Indonesia yang tidak baku.
ya, orang Bekasi, Depok, Jakarta, ini bahasanya adalah bahasa Indonesia yang tidak baku diajarkannya di rumah begitu ya, karena ragam bahasa sehari-hari. Beda mungkin dengan teman-teman yang dari daerah, karena belajar bahasa Indonesianya di sekolah, makanya bahasa Indonesia justru lebih bagus daripada kita gitu ya. Nah, karena itu rajin menulis, nanti lisan kita pun akan sebaik tulisan. Jadi tidak perlu diedit lagi gitu ya. Maksud saya enggak, maksudnya gini Bu. Nah, gitu ya. Berikutnya, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya seperti yang kita ketahui itu berasal dari bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayunya sama dengan bahasa Melayunya Malaysia, Brunei Darussalam begitu ya. Kalau kita yang mirip itu adalah Melayu Riau. Ya, terus kenapa Bu bisa jadi berbeda? Nanti kita lihat ya perkembangan bahasa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ethiu, bahasa Indonesia ialah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh dengan perlahan-lahan di kalangan penduduk Asia Selatan. Dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad ke-19 dengan insaf dengan sadar, diangkat dan dimufakati serta dijunjung sebagai bahasa persatuan. Kok Asia Selatan, Bu? Kita kan Asia Tenggara. Saat itu Indonesia belum jadi NKRI ini. Sebelum jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita punya kerajaan-kerajaan di daerah. Ya, dari masuknya agama Hindu dan Buddha jadi kerajaan Hindu-Buddha. Lalu abad ke-16, 15 mulai masuk agama Islam hingga ada kerajaan Islam di Indonesia. Untuk kerajaan Hindu dan Buddha ya, itu kan masuknya dari India gitu ya, dari Cina sama sih. Islam pun dari India, dari Gujarat. Itu kan Asia Selatan ya. Asia Selatan awalnya kan mereka berdagang tidak niat menyebarkan agama gitu ya, berdagang. Pakai apa ya? Bahasanya beda-beda. Nah, bahasa perhubungannya itu adalah bahasa Melayu. Jadi berdagangnya pakai bahasa Melayu. Jadi berabad-abad, bukan 10-20 tahun berabad-abad. Dari tadi kedatangannya saat menyebarkan agama tadi ya Hindu sampai itu kan dari abad ke-7 sampai abad ke-16 kan berabad. Ya, baru abad ke-19 tepatnya 1928 dijadikan bahasa persatuan ya nanti saat Sumpah Pemuda. Menurut Amin Singgi, bahasa Indonesia ialah bahasa yang dibuat, dimufakati dan diakui serta digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia sehingga sama sekali bebas dari unsur bahasa daerah yang belum umum dalam bahasa kesatuan kita. Jadi sudah disepakati nih, sudah dibuat, sudah dimufakati. Ya. Bahasa Indonesianya tuh yang seperti ini, harus bebas dari unsur bahasa daerah yang belum umum. Bahasa kita itu nanti kita akan lihat ada reseptif istilahnya ya. Memang banyak menyerap dari bahasa asing dan bahasa daerah. Yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia boleh kita pakai dalam forum resmi, tapi yang belum jangan. Ya, jadi harus bebas dari unsur-unsur bahasa lain. Nah, menurut Purbacaraka, bahasa Indonesia ialah bahasa yang sejak Kerajaan Sriwijaya telah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca di seluruh Asia Tenggara. Tadi Asia Selatan, sekarang Asia Tenggara, iya. Karena kerajaan-kerajaan Indonesia nih, termasuk Sriwijaya, wilayah kekuasaannya itu sampai ke negara tetangga. Ya, jadi kerajaan kita tuh besar. Kalau misalnya Sriwijaya di mana? Di Palembang. Majapahit di mana? Di Jawa. Singosari di mana? Di Jawa Timur. Iya, pusat pemerintahannya di situ.
ya, tapi wilayah kekuasaannya nih, perairannya saja, perairan sekitar Indonesia ini semuanya di dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan Indonesia gitu ya, memang kerajaannya besar. Bahkan ada yang sampai ke Thailand gitu kan ya, ke Vietnam gitu, situ apa kekuasaannya sampai sana. Makanya ada beberapa wilayah di Thailand yang bahasanya bahasa Melayu gitu, karena memang dulunya apa namanya milik kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu. Jadi Asia Selatan dengan Indianya, Asia Tenggara dan sekitarnya itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Lingua itu bahasa ya, franca itu pergaulan. Oleh karena itulah bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Kenapa bukan bahasa Jawa? Bahasa Jawa, orang Jawa kan banyak di mana-mana ada. Mengapa bukan bahasa Padang? Orang Padang suka apa namanya? Merantau nih. Berarti nanti semuanya bisa bahasa Padang, tidak. Ya, pemilihan bahasa Melayu tadi alasannya karena telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Ya, sudah tersebar luas melalui apa tadi? Melalui perdagangan. Ya, dan bahasa Melayu diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia. Ya, karena telah dikenal dan digunakan sebagai tadi lingua franca, bahasa pergaulan. Jadi sudah tidak lagi dirasakan sebagai bahasa yang asing. Jadi semuanya menggunakan bahasa Melayu. Jadi udah nggak aneh lagi gitu ya, sudah tidak aneh lagi. Oleh karena itu semua suku bangsa menerimanya. Suku bangsa di Indonesia maksudnya. Bahasa Melayu bersifat demokratis. Demokratis itu artinya tidak membeda-bedakan tingkatan dalam pemakaian sehingga meniadakan sifat feodal atau feodalisme dan memudahkan orang mempelajarinya. Ada beberapa bahasa di Indonesia dan bahkan di dunia yang ada apa ya pemisahan tingkatan gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang sebaya bahasanya apa, untuk yang lebih muda apa, untuk yang lebih tua apa gitu. Bahasa Melayu tidak ada. Ya, bahasa Indonesia tidak ada. Ya, semuanya sama. Biasanya bahasa Jawa gitu kan ada kromo inggilnya gitu ya, bahasa Sunda juga seperti itu, bahasa Korea gitu ya kan, kalau ke orang yang lebih tua panggilannya apa, kalimatnya seperti apa itu berbeda. Tapi kalau bahasa Melayu tidak, jadi demokratis, tidak ada tingkatan, makan ya makan, mau ke orang tua, mau ke anak-anak, mau ke sebaya ya makan gitu ya. Bahasa Melayu tadi yang saya katakan mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain, itu namanya reseptif. Ya, reseptif artinya mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain dan bahasa asing sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia di masa mendatang. Tadi kan bahasa kita awalnya hampir mirip nih sama Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa bahasa Melayu di Asia Tenggara begitu. Tapi kok sekarang berbeda ya? Berbeda, dialeknya berbeda, kata-katanya banyak yang beda gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya kalau menemani anak saya nonton Upin Ipin sama Bobo itu saya harus baca teks karena ada beberapa kata-kata yang saya tidak mengerti gitu. Ya. Padahal awalnya sama. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu reseptif. Banyak menyerap dari bahasa daerah dan bahasa asing. Yang akhirnya kata-katanya berubah, pelafalannya, ucapannya juga berubah. Artinya akhirnya jadi berbeda dengan bahasa Melayu di sekitar negara kita. Makanya bahkan ahli bahasa gitu sampai mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang super ajaib gitu, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya berubahnya tuh sangat besar. Memang ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya.
Kelebihannya semakin berkembang bahasa kita, tapi kekurangannya kalau terlalu banyak berubahnya, kalau terlalu banyak menyerapnya, nanti bahasa asli kita sudah tidak ada lagi. Ya. Terus bagaimana, Bu? Ya caranya menggunakan bahasa Indonesia, begitu ya. Jangan campur-campur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Sebaiknya kita pakai versi Indonesianya, karena nanti kalau misalnya semua kita pakai bahasa asing ya, misalnya gini, download, upload, saya rasa orang lebih banyak mengucapkan itu daripada unggah dan unduh gitu. Tadi saya bilang gawai, gawai saya pakainya handphone Bu, ponsel palingnya. Ya nanti lama-lama hilang tuh gawai karena lebih banyak handphone. Bisa jadi nanti bahasa Indonesia kita jadi handphone gitu, HENPON, download DONLOD gitu, upload APLOD gitu misalnya. Bisa jadi nanti akhirnya semuanya diserap ke dalam bahasa Indonesia yang aslinya jadi hilang. Itu kelebihan dan kekurangannya reseptif tuh. Ya, ini tadi yang abad ke-19 tadi, ya, abad ke-19 ini adalah saat Sumpah Pemuda, saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ini diikrarkannya bahwa bahasa Indonesia kita yang seperti ini. Ya, ini agak berbeda nih. Pahlawan pendahulu kita mungkin sudah menyadari kalau bahasa kita reseptif. Makanya dibedakan nih, ya, dengan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama mengaku bertumpah darah yang satu, yang kedua mengaku berbangsa satu, mengaku, tapi untuk bahasa Indonesia itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kok nggak disamain aja ya mengaku berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena bahasa tidak cukup hanya diaku-aku saja. Saya bisa bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia tidak, tapi harus dijunjung. Dijunjung itu bukan di bawah, ditenteng kalau di bawah ya, bukan di pundak, memanggul, menggendong, beda. Menjunjung itu di atas. Ya. Posisinya di atas, menjunjung itu pasti di atas. Karena apa? Karena itu tadi ya, bahasa Indonesia reseptif bisa hilang kalau tidak dipelihara. Perkembangan bahasa Indonesia yang tadi katanya super ajaib tadi, ya. Keberadaan bahasa Indonesia dianggap penting itu bisa kita lihat dari 3 hal ini ya, jumlah penutur, luas penyebaran, dan peranan tadi. Kalau misalnya Bu, saya mau memasukkan bahasa Jaksel tadi ke dalam bahasa yang ke-7001 ya, menjadi bahasa yang ke-7001 dunia, ini harus memenuhi 3 syarat ini nih. Yang pertama, jumlah penuturnya harus banyak. Kalau hanya warga Jaksel pun belum semuanya pakai bahasa Jaksel ya, mungkin hanya remajanya saja, pemuda-pemudinya, dan beberapa orang di Jakarta begitu ya. Kalau hanya segitu, apakah bisa dijadikan bahasa dunia? Tidak ya. Beda dengan yang bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia mungkin ya, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama tadi seperti yang saya katakan, itu yang pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama hanya orang Jakarta, Depok, dan Bekasi. Orang Bogor sudah Sunda, orang Kerawang sudah Sunda, Bandung, apalagi geser ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu semuanya dengan bahasa daerahnya masing-masing. Itu bahasa pertamanya, namanya bahasa ibu. Ya, bahasa pertama itu namanya bahasa ibu. Tapi ya, semua penduduk Indonesia yang duduk di bangku sekolah, yang sekolah, pasti akan belajar bahasa Indonesia. Ya, maka mereka akan jadi dwi bahasawan namanya. Bisa berapa bahasa? 2. Bahasa apa aja? Bahasa Sunda sama Indonesia.
Kan 2. Ya. Jadi dwi bahasawan. Jadi kalau mau ditambah dari Sabang sampai Merauke yang bisa bahasa Indonesia itu paling banyak. Ya, ada di peringkat pertama 267 juta jiwa. Mungkin bisa bertambah dan bertambah terus kalau penduduk Indonesia bertambah. Belum lagi kalau kita tambahkan dengan luas penyebarannya nih, bukan hanya di Indonesia. Jadi selain digunakan oleh orang Indonesia, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh warga negara asing dari berbagai negara. Ya. Orang Indonesia yang di Malaysia, orang Indonesia yang di luar negeri jelas bisa bahasa Indonesia. Orang asing di Australia, jadi di Australia itu ada 500 sekolah yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya 10, 20, 30, tapi 500 sekolah yang pelajari bahasa Indonesia. Biarpun mereka bisa sedikit, artinya bisa gitu ya. Bisa sedikit kan bisa. Jepang, Belanda, Rusia, Korea Selatan, Tiongkok, Cina, ya kan? Brazil, Kanada, Amerika Serikat ada 12 universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Malaysia jelas, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam. Vietnam, bahasa negara keduanya bahasa Indonesia. Timor Leste, walaupun memisahkan diri dengan Indonesia, tapi bahasa kerjanya adalah bahasa Indonesia. Ya, mereka bahasa sehari-harinya kan bahasa Timor gitu ya, campur Portugis. Tapi bahasa kerjanya mereka merasa kalau bahasa Indonesia itu lebih baku, lebih bagus, makanya digunakan sebagai bahasa kerja. Nah, pemerintah, ya ini juga ada peran pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program bahasa Indonesia bagi penutur asing, namanya BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang telah mengajarkan bahasa Indonesia di 36 negara. Jadi kita sudah bekerja sama dengan 36 negara melalui program BIPA. Jadi kalau teman-teman nanti mau kerja di luar negeri, mau sambil mengajarkan bahasa asing, bisa. Ya, jadi ikut program BIPA, nanti kerja di sana, ya, dengan sebagai apoteker atau berkaitan dengan kesehatan. Nah, nanti di waktu senggangnya ya bisa mengatur jadwal untuk mengajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu ya. Jadi jumlahnya banyak, luas penyebarannya pun luas. Terakhir, peranan. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sastra, sastra yang baik adalah sastra yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bukan berarti teenage literatur itu ya, remaja, sastra remaja itu tidak baik karena bahasanya banyak bahasa tidak baku, bukan. Tapi sastra yang dijadikan rujukan adalah sastra yang menggunakan bahasa yang baku. Budaya, ya, bidang ilmu pengetahuan teknologi itu semuanya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia sudah dijalankan dengan baik dan sempurna, oleh karena itu ia layak jadi salah satu bahasa dunia. Ya. Selesai untuk minggu lalu. Ini sudah bertambah 28. 3 orang lagi. Kita tunggu yang 3 orang lagi. Sebentar. Oh, Romli sudah pulang, Romli. Kalian kerja sampai jam berapa? Dinas sampai jam berapa? Yang paling malam sampai jam berapa ini? Yang kerja nih. Mana? Sri Amalia juga masih itu. Sampai malam ya. Oke. Kita lanjut yang untuk hari ini. Jadi nanti hari ini akan saya unggah tugasnya ya. Sekali lagi tugasnya waktunya seminggu. Tapi saya katakan ya, telat 1 jam, 1 minggu, 1 bulan masih saya koreksi. Maaf, salah.
Sudah? Oh, ada Fahmi. Fahmi, muncul tidak Fahmi? Share screen saya. Muncul, Bu. Muncul ya. Oke. Berikutnya adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Berpindah atau tidak? Berpindah, Bu. Berpindah. Oke ya, kita mulai. Fungsi bahasa Indonesia. Jadi ada dua yang kita pelajari ya, fungsi dan kedudukan. Ya, fungsi bahasa secara umum ada dua. Fungsi bahasa ada dua. Fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Masing-masing ada 4. Ya, fungsi bahasa secara umum artinya bahasa yang kita gunakan ya umumnya buat apa nih? Kan sesuai dengan definisi yang kemarin ya, bahasa adalah alat komunikasi gitu ya, alat komunikasi. Artinya kita menggunakan bahasa yang pertama adalah untuk berkomunikasi dan alat informasi. Berkomunikasi dengan orang lain pakai apa? Pakai bahasa. Buat apa berkomunikasi? Menyampaikan informasi dan menerima informasi. Apapun informasinya, baik berupa fakta atau berupa gosip mungkin. Tahu nggak? Tahu nggak artinya menyampaikan informasi. Ya, jadi yang pertama fungsinya adalah menyampaikan atau alat informasi dan komunikasi. Yang kedua, alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Bagaimana caranya mengungkapkan perasaan? Pakai bahasa, pakai kata-kata. Ya, ekspresi diri, marah, senang, sedih tadi, baik lisan maupun tulisan. Marah, ngomel-ngomel, nangis, itu pakai bahasa semuanya. Ya. Tulisan, nulis lagu, nulis puisi, bikin cerpen, novel, itu semuanya untuk mengungkapkan perasaan dan ekspresi diri. Pakai apa? Pakai bahasa. Yang ketiga, alat adaptasi dan integrasi sosial. Beradaptasi. Tadi juga ya, beradaptasi saat kita ada di sebuah komunitas yang baru, kita pergi ke daerah, kita pergi ke luar negeri, cara beradaptasinya pakai apa? Cara menyesuaikan dirinya pakai apa? Pakai bahasa. Kalau kita sudah bisa menyesuaikan diri, kalau kita sudah bisa beradaptasi, maka kita akan bisa berintegrasi atau melebur. Tadi sudah menyesuaikan diri, lalu melebur ke dalam komunitas tersebut. Pakai bahasa. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia, bahasa ya bisa dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki, mengontrol masyarakat. Caranya bagaimana? Undang-undang. Undang-undang dasar, Pancasila dan butir-butirnya. Keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, ceramah, khotbah, perkuliahan, pengajaran, demonstrasi, orasi, ya, tulisan di spanduk-spanduk saat demo, ataupun yang pakai toa, itu adalah fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Ya, nah itu yang umum. Nah yang khusus apa? Bahasa bisa dijadikan sebagai alat untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Jelas. Kita bergaul setiap hari dengan orang lain. Pakai apa? Pakai bahasa. Lanjut. Memproduksi karya seni dan sastra. Tadi pakai apa? Musik, Bu. Saya instrumental. Instrumental, nggak ada lagunya, nggak ada liriknya. Apakah tidak bermakna? Ada maknanya. Tarian, Bu, saya nggak ngomong, Bu, kalau nari. Setiap gerakan tari, kan bahasa kan bentuknya dua. Ada yang verbal, ada yang non-verbal. Gerakannya itu adalah bahasa non-verbal. Setiap gerakan tari pasti ada artinya, pasti ada maknanya. Apalagi kalau lagunya sudah ada liriknya. Sastra, puisi, drama, prosa, cerpen, novel, dan sebagainya, itu menggunakan bahasa. Ya, sebagai alat untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Ini dikatakan khusus nih karena kan tidak semua mempelajari bahasa kuno.
Tadi ya kan kita kedatangan bangsa India, Tamil, Persia gitu ya, Cina, Belanda. Apalagi yang awal-awal bahasanya mungkin berbeda ya, bahasa India itu kan punya huruf yang berbeda gitu. Prasasti-prasasti zaman dulu kerajaan Hindu dan Buddha itu tulisannya bukan seperti ABCD sekarang. Mereka pakai huruf Pallawa, pakai huruf Ikal, nulisnya di batu, di daun lontar gitu ya, misalnya di daun-daun. Caranya supaya tahu artinya gimana ya, dengan bahasa yang sekarang. Jadi untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno, ya pakai bahasa yang sekarang diartikan. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua teknologi ya sudah diterjemahkan kan ke dalam bahasa Indonesia. Harus tahu nih cara pakainya gimana nih. Sekarang ibu-ibu nih lagi banyak ditawarkan ya, termasuk saya itu air fryer, bukan penggorengan tanpa minyak supaya irit minyak gitu ya. Ini udah mulai banyak nih iklannya, Bu. Mau ini enggak Bu, PO lebih murah dan sebagainya begitu. Karena promosinya supaya nggak pakai minyak. Cara pakainya gimana? Pasti ada buku panduannya. Pasti ada manualnya. Kita beli handphone tadi, beli gawai itu semuanya pasti ada buku manualnya. Ya. Teknologi pasti ada bahasa untuk menerjemahkan ke beberapa negara, bahkan kadang-kadang malas baca manualnya, ya udah coba aja deh cetek-cetekin gitu. Tapi semuanya pasti bentuknya ada dalam bentuk bahasa. Ya, semua teknologi ada prosedurnya melalui bahasa. Ya, jadi tadi fungsi ada dua, fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Kedudukan bahasa Indonesia juga ada dua, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Apa bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Ada yang tahu tidak? Apa bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Jadi ada beberapa negara nih yang bahasa nasionalnya sama bahasa negaranya itu beda gitu. Misalnya bahasa nasional Melayu, bahasa negaranya Inggris. Bahasanya nasionalnya Tagalog, bahasa negaranya apa misalnya? Bahasa nasionalnya Spanyol, bahasa negaranya apa? Kalau bahasa Indonesia, dua-duanya bahasa Indonesia. Kira-kira artinya apa? Bahasa nasional sama bahasa negara apa beda? Ada yang tahu? Coba mencoba peruntungan. Ayo, apa bedanya? Bahasa nasional apa? Ayo. Ayo Fahmi. Fahmi rapi ya, pakai batik. Gimana? Ayo dia. Ayu. Ananda Sela. Ade Sukma. Septia sedang sibuk. Oke. Ayo, kira-kira apa? Apa bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Ayo. Bu, kalau bahasa nasional itu dia dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau bahasa negara itu dipakai untuk acara formal, misalkan kayak presiden pidato gitu nggak sih, Bu? Oke, gitu nggak sih Bu? Oke, kita lihat nanti ya. Bahasa nasional sehari-hari, berarti kalau kita pakai ini bahasa nasional gitu. Kalau bahasa negara presiden yang pakai. Kita bisa tidak pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Dalam hal apa? Kira-kira. Apakah kita harus jadi presiden dulu untuk menjadi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau gimana? Enggak sih Bu, nggak harus jadi presiden. Misalkan kayak
Di rapat-rapat kantor itu pakai bahasa yang baku biasanya. Ah, gitu. Kalau yang kita Rapat lakukan sekarang nih bahasa nasional atau bahasa negara? bahasa nasional. Bahasa nasional. Kita lihat ya. Masing-masing ada 4 juga. Tadi yang fungsi bahasa secara umum 4, khusus 4, nasional 4, bahasa negara juga 4. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tadi diresmikannya, diikrarkannya saat Kongres Pemuda ya. Jadi tahun 1928. Ya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu bangsa. Tadi ya, betul nih. Untuk sehari-hari, untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang suku bangsanya banyak, ini masuknya ke bahasa nasional. Kita lihat satu-satu. Kan tadi diikrarkannya saat Sumpah Pemuda. Saat Sumpah Pemuda itu kan ya pemuda-pemudanya masih pakai nama daerahnya masing-masing. Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes gitu kan artinya masih membawa sukunya masing-masing. Nah, saat ikrar Sumpah Pemuda sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Ya. Bahasa dijadikan lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi karena bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia itu ya bertanah air satu dan sebagainya. Maka ada bahasa Indonesia di situ. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bangga punya bahasa Indonesia. Para pendahulu kita, pahlawan kita bangga punya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Jadi kalau bangsa Indonesia, pakai bahasa Indonesia dulu begitu. Tapi kalau sekarang kita pakai bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Nggak bisa bahasa Inggris. Bukan karena bangga. Nah, kalau dulu karena bangga nih, kebanggaan kebangsaan. Ya, melalui bahasa Indonesia seharusnya bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup. Ada beberapa negara yang punya rasa bangga terhadap bahasanya banyak. Ada beberapa banyak. Jadi mungkin ya mungkin adalah ya yang pernah menonton Miss Universe gitu, Miss World, Miss itulah. Ya, ada beberapa nih putri-putri kecantikan itu yang saat diwawancara di panggung pakai penerjemah. Mereka pakai bahasanya masing-masing. Apakah mereka tidak bisa bahasa Inggris? Belum tentu. Ya. Karena tujuannya adalah memperkenalkan negaranya, maka mereka menggunakan bahasa negaranya sendiri. Ya, menyatakan harga dirinya jadi pakai bahasa sendiri. Jepang termasuk salah satu yang harga diri bahasanya cukup tinggi. Kita kalau mau kerja di sana, tes bahasanya itu sampai berapa kali harus sampai mencapai nilai berapa gitu. Tapi apakah orang Jepang kerja di Indonesia dites dulu? Enggak, masuk aja. Apalagi kalau kita yang butuh kan. Ya. Jadi seharusnya saat kita menggunakan bahasa Indonesia bukan karena kita tidak bisa bahasa asing, tapi karena kita punya kebanggaan ini. Ya, kenapa harus bangga? Jadi caranya bagaimana? Dengan membina, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Hati-hati sekali lagi ya, bahasa kita bisa hilang kalau tidak kita pelihara. Lebih banyak bahasa asing ya nanti. Yang kedua, lambang identitas nasional. Identitas. Saya punya identitas. Ya. Nia Kuadrat punya identitas. Lulu punya. Travelina punya. Identitas kita berbeda. KTP-nya beda, namanya beda, fotonya beda, apalagi tempat tanggal lahir, tahunnya beda. Ya, jauh. Identitasnya beda. Akte kelahiran beda. Sama, negara juga punya identitas.
Ya, negara punya identitas ada 3, ada bendera, ada lambang negara, dan ada bahasa. Bu, bendera kita ada yang sama. Iya, merah putih ada yang sama nih. Tapi apakah filosofinya sama? Merah berani, putih suci. Apakah warna merahnya persis sama? Tidak. Ya, lambang negara. Kalian boleh cari di internet. Beberapa negara ada yang punya lambang negaranya sama dengan kita, yaitu burung Garuda. Ya, Thailand juga. Tapi apakah burung Garudanya sama? Sama-sama menoleh ke kanan, bulu lehernya 45, sayapnya 17, ekornya 8, ada perisainya dengan simbol Pancasila yang sampai rantainya itu bentuknya lingkaran sama kotak. Ada pitanya tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang punya makna. Ada yang sama? Tidak. Bahasa juga seperti itu. Ya, jadi dalam melaksanakan fungsinya, bahasa Indonesia harus punya identitas sendiri, jadi sama dengan yang lain. Apakah bendera boleh kita campur-campur? Saya suka warna ungu, nanti di pojokan dikasih ungu, merah putih ungu, tidak bisa. Bahkan ukurannya, ukuran bendera itu ada ketentuannya. Kalau kita nanti 17 Agustus ya mau pasang bendera di rumah, itu ukurannya berapa ada. Di lapangan sekolah gitu, di SD, SMP, SMA, di kelurahan, di kecamatan, di istana negara, itu ukurannya ada penentuannya. Saya pernah salah, saya jahit-jahit aja gitu ya, ternyata ada ukurannya. Ya, jadi kalau banyak warna merahnya lagi nggak apa-apa deh, merahnya lebih banyak daripada putihnya. Tidak, ada aturannya. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Lambang negara, kayaknya pegel nih, dibalikin deh kepalanya ke kiri. Anggap aja mirror misalnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Sama bahasa juga. Kita harus ya membina dan mengembangkannya sehingga bersih dari unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bu, emang nggak boleh Bu pakai bahasa daerah? Boleh. Silahkan pakai bahasa daerah, silahkan pakai bahasa asing, tapi saat menggunakan bahasa Indonesia, apalagi forumnya resmi, ya jangan dicampur dengan bahasa itu. Ya. Kalau tidak resmi boleh. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Ya, jadi dengan adanya bahasa Indonesia ini kita bisa menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa. Kan ada beberapa nih ya bahasa daerah A gitu, ada katanya sama nih, A sama B, kata-katanya suku A dengan suku B kata-katanya sama, tapi maknanya beda, akhirnya bisa jadi salah paham gitu. Oleh karena itu pakailah bahasa Indonesia ini, nggak jujur deh, bahasa Jawa tuh ada dan Sunda ada atos sama atos gitu ya, atos sudah dan atos keras. Orang Sunda bilang manis itu amis. Saya kalau ada orang datang, aduh tehnya amis ya, tersinggung saya mah. Saya orang Sunda juga. Tersinggung, entah apa gelasnya kurang bersih, jadi amis, padahal maksudnya manis gitu. Ya, jadi sebaiknya pakainya bahasa Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman. Kita juga bisa pergi kemanapun nih, besok mau ke Mandalika, ya saya nggak bisa bahasa NTB, Bu. Orang NTB bisa bahasa Indonesia ya, karena mereka semuanya sekolah. Kalau sudah ada di sudah sekolah, SD, SMP itu semuanya pasti bisa bahasa Indonesia ya. Kemanapun pasti bisa. Kecuali mungkin ada mbah saya tuh yang udah sepuh gitu, mungkin ngomongnya bahasanya Jawa terus gitu ada. Tapi yang zaman sekarang semua pasti bisa bahasa Indonesia. Dan yang terakhir untuk bahasa nasional adalah alat pemersatu bangsa. Jadi bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa di Indonesia mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa perlu meninggalkan identitas kesukuannya. Sekali lagi, 718 bahasa daerah itu harus tetap ada. Ya, jadi kalau bahasa pertamanya bahasa daerah, bahasa keduanya bahasa Indonesia, bahasa daerahnya jangan ditinggalkan. Sama ketika, ya nanti kan akhirnya jadi dwi bahasawan. Sama ketika kita belajar lagi bahasa asing. Bahasa pertamanya bahasa
Padang, bahasa keduanya bahasa Indonesia. Belajar bahasa Inggris ya jadi 3 bahasa. Belajar bahasa Mandarin berarti jadi 4 bahasa. Jadi jangan dihilangkan bahasa-bahasa yang sebelumnya. Ya, bukan berarti kita belajar bahasa lain terus akhirnya bahasa sebelumnya dihilangkan gitu ya. Jadi tidak meninggalkan identitas kesukuan, tetap kita harus punya nilai-nilai sosial budaya dan latar belakang yang kita miliki gitu. Ya. Nah, tadi yang bahasa nasional. Sekarang kita lihat. Apakah kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Ya, bisa. Kalau tadi bahasa nasional diikrarkannya tahun 1928 saat Sumpah Pemuda, kalau bahasa negara itu 1 hari setelah Indonesia merdeka. Ya, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Sampai sekarang masih ada, tidak direvisi ya. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan tadi, kalau presiden oke, betul. Yang kita lakukan sekarang adalah bahasa negara sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu milik negara. Alat perhubungan pada tingkat nasional tadi yang rapat-rapat, seminar nasional, ini perhubungan pada tingkat nasional. Dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Upacara dari Sabang sampai Merauke, walaupun di daerah pasti pakai bahasa Indonesia. Beberapa rumah ibadah gitu ya, di gereja ada beberapa yang pakai bahasa daerah. Kalau HKBP ada pakai bahasa Batak gitu ya, ada yang pakai bahasa Ambon. Tapi kalau upacara semuanya pakai bahasa Indonesia. Khotbah Idul Fitri ada yang beberapa nih pakai bahasa daerah kalau di daerah. Ya, tapi upacara dari protokolnya, amanat pembina upacara, pengumuman itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Ya. Karena masuk dalam kegiatan kenegaraan. Peristiwa surat kabar yang nasional itu pasti pakai bahasa Indonesia, kecuali misalnya TV daerah, radio daerah, atau koran surat kabar daerah itu mungkin pakai bahasa daerah. Penulisan dokumen, surat-surat, keputusan-keputusan tadi yang dikeluarkan oleh Badan Kenegaraan semuanya pakai bahasa Indonesia. Pidato kenegaraan presiden ya pakai bahasa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau misalnya saya jadi gubernur, terus saya mau pidato ke luar negeri, saya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya, karena kita punya aturan itu. Tapi dunia internasional pun punya peraturan. Kalau mereka mewajibkan dan mengharuskan pakai bahasa internasional, maka kita juga harus mengikuti itu pakai bahasa internasional. Tapi kalau tidak ada aturannya, kita mau pakai bahasa kita sendiri, tidak apa-apa. Bu, nanti nggak pada ngerti. Pasti mengerti, karena biasanya kegiatan kenegaraan itu pidatonya sudah diserahkan sebelumnya, jadi sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Ini di sininya pasti ada penerjemah. Ya, ikuti aturannya. Kalau boleh kita pakai bahasa sendiri tidak apa-apa, tapi kalau harus pakai bahasa internasional, ya pakai bahasa internasional. Ini yang tadi yang kita lakukan sekarang ya. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan ya, baik swasta maupun negeri, formal maupun non formal, seperti bimbingan belajar ya, dari yang tingkatannya terendah PAUD ya berarti sekarang, pendidikan anak usia dini, playgroup,
taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi S1, S2, S3 di seluruh Indonesia, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Kecuali jurusan bahasa asing. Kalau misalnya kuliahnya jurusan bahasa asing, maka bahasa pengantarnya bisa jadi bahasa asing tersebut. Tapi kan juga tidak dari awal sampai akhir pakai bahasa asing, pasti ada bahasa Indonesianya kalau tinggalnya di Indonesia. Terus kalau misalnya sekolah internasional, Bu, kalau sekolah internasional di Indonesia, ya pakainya bahasa Indonesia. Dulu sekolah internasional itu di bawah Kementerian Luar Negeri. Sekarang sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sama seperti kita gitu ya. Mereka sekarang sudah belajar agama, belajar PPKN. Mereka belajar Pancasila juga, apalagi bahasa Indonesia ya. Jadi semuanya ya bahasa dalam dunia pendidikan masuk ke dalam bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Ini tadi yang rapat-rapat tadi seminar, betul. Bahasa Indonesia dipakai jadi bukan hanya sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas yang beda daerahnya, tadi misalnya Jawa sama Sunda, Aceh sama Pontianak sama Dayak gitu misalnya, Ambon sama Betawi, bukan. Tapi yang sama-sama dari daerahnya, kalau berhubungan pada tingkat nasional, kalau tadi rapatnya, seminarnya dihadiri dari beberapa suku, walaupun kita sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda, tapi pakainya bahasa Indonesia. Ya, karena forumnya resmi tadi. Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi tadi. Ya, semuanya alat-alat elektronik semuanya sudah ada bahasa Indonesianya. Kosmetik, kalaupun misalnya dari luar negeri, pasti nanti ada, kalau tidak dibuat di Indonesia itu ada stikernya tuh, ditempelkan ya, obat gitu ditempel bahasa Indonesianya. Ya, komposisinya itu biasa ditempel. Itu karena semuanya harus ada bahasa Indonesia. Buku-buku teks yang dari luar negeri itu pasti ada terjemahannya. Jadi besok nih, kalau misalnya kalian diminta untuk mencari teori dari buku berbahasa asing, misalnya harus ada satu yang buku bahasa Inggris misalnya. Kutipannya pakai buku aslinya yang berbahasa asing, tapi cari juga buku terjemahannya. Ini untuk pemahaman kita gitu ya. Jadi untuk yang bahasa Inggris mungkin kita jadikan syarat, tapi kita cari yang berbahasa Indonesia untuk pemahaman kita gitu. Jadi semua buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya Bu ini belum ada nih Bu, soalnya baru datang 1 hari. Iya, kalau baru datang 1-2 hari biasanya belum, tapi nanti pasti akan diterjemahkan. Biasanya kakak-kakak nih yang S2, S3 tuh tugas kuliahnya begitu. Ya, terjemahkan, dibagi-bagi satu bab, nanti dibundel, akhirnya jadi buku terjemahan gitu, biasanya seperti itu. Ya. Oke, terus tadi gimana Bu caranya supaya saya bisa memelihara dan mengembangkannya? Syaratnya bangga. Ini ada di tujuannya tadi ya di awal. Peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia, yang pertama bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi, kita bangga berbahasa Indonesia bukan karena kita tidak bisa bahasa asing. Bahasa asing itu perlu, tapi untuk berbahasa Indonesia kita harus bangga. Yang kedua, bangga belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia ini mungkin yang dirasakan oleh saya dan beberapa teman yang mengambil jurusan bahasa Indonesia. Pertanyaan orang banyak, bukan 1-2 saja. Kenapa kuliahnya jurusan bahasa Indonesia? Emangnya nggak bisa bahasa Indonesia? Gitu. Itu tidak diucapkan oleh 1-2 orang. Oke. Belajar bahasa Indonesia bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, ini untuk yang ketiga. Bangga mengajarkan bahasa Indonesia. Ya, bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi kita bisa pakai untuk mengajarkan orang lain, baik di Indonesia, baik orang Indonesia maupun warga negara asing.
Ya, jadi belajar bukan untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk orang lain. Saya yakin kalian kuliah belajar bukan cuma untuk diri sendiri, tapi tujuannya juga pasti untuk orang lain. Ya, apalagi kalian kuliahnya di bidang kesehatan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Dan yang terakhir, bangga melestarikan bahasa Indonesia dengan tadi, tidak mencampur-campurkan dengan bahasa asing dan daerah. Ya, kalau ada padanannya dalam bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesianya, jangan pakai bahasa asing. Selesai. Oke, artinya 3 orang belum masuk. Ini karena kita masih online, kalian boleh klik di chat gitu misalnya, aduh sinyalnya jelek nih, takut khawatir akan keluar tiba-tiba, kalian chat aja hadir gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah chat hadir terus keluar gitu karena jaringan loh ya, itu tetap akan saya input kehadirannya gitu ya. Bu, saya nggak bisa login karena antar barang gitu, misalnya, karena kerjaan. Itu biasanya juga saya isi hadir, asal ada informasi. Tapi jangan setiap minggu gitu. Hari ini Bu saya pulang, nggak bisa Zoom. Bu saya antar barang, nggak bisa Zoom. Bu besok aja gitu ya. Satu kali masih saya isi masuk. Tapi kalau jadi kebiasaan jangan. Saya tidak terlalu ini dengan kehadiran. Oke. Kita absensi dulu, presensi. Dia Ayu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Mala Komala. Hadir, Bu. Romli ada, Yulita. Hadir, Bu. Travelina ada, Lulu Hadir, Bu. ada, iya, Ade Sukma. Hadir, Bu. Septi Berta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Betul ya, ST-nya Siti kan ya? Iya, Bu. Ayo dia ada, Fahmi ada, Ananda Sela. Hadir, Bu. Tri Amalia. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana ada, Azahra. Hadir, Bu. Tiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani ada, Septia Wafa. Hadir, Bu. Okta. Hadir, Bu. Hovifa. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Hadir, Bu. Arif Mifta. Arif. Hadir, Bu. Oke. Siti Askia. Hadir, Bu. Siva Fauzia. Hadir, Bu. Selinia. Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Oh, ini cuma 28, Neng. Yang 3 orang? Tadi berapa? 31. 31 mahasiswanya. Belum ada di itu atau gimana? Mana sih? Nia, mana Nia? Nia, terus siapa? Udah nih. Kayaknya ada yang ngambil kelas pagi, Bu. Kelas pagi. Oke. Iya, tapi semua sudah masuk ya. Maksudnya tidak akan bermasalah lagi ya dengan itu ya. Soalnya udah pertemuan kedua. Kasihan kalau nggak diabsen. Oke, kita akan bertemu minggu depan dengan materi kata serapan yang tadinya reseptif itu ya. Terima kasih. Nanti tolong dilihat tugasnya di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Bu. Terima kasih. Saya Liv ya.